Perang Sabin, atau dikenal juga sebagai Perang Sabina, adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Romawi kuno yang melibatkan konflik antara pendiri Roma dan suku Sabin. Berikut adalah rincian tentang sejarah dan konteks Perang Sabin. Menurut legenda, Roma didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi oleh Romulus, yang merupakan salah satu dari dua bersaudara kembar, bersama dengan Remus. Setelah membangun kota Roma, Romulus dan para pengikutnya, yang sebagian besar terdiri dari para penjahat, pengungsi, dan orang-orang terasing, menyadari bahwa mereka kekurangan wanita untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, Romulus memutuskan untuk menculik wanita dari suku Sabin yang berdekatan dengan Roma. Suku Sabin dikenal sebagai masyarakat yang kuat dan berani, sehingga Romulus melihat mereka sebagai target yang ideal. Dalam sebuah festival yang diadakan untuk menghormati Dewa Neptunus, Romulus mengundang suku Sabin untuk datang ke Roma. Saat perayaan berlangsung, para pria Romawi menculik wanita Sabin dan membawanya kembali ke kota. Peristiwa ini dikenal sebagai penculikan wanita Sabin. Setelah menyadari bahwa wanita mereka telah diculik, suku Sabin marah dan memutuskan untuk membalas. Dipimpin oleh Raja Titus Statius, mereka mengumpulkan pasukan untuk menyerang Roma. Suku Sabine dan Romawi terlibat dalam serangkaian pertempuran. Meskipun pasukan Romawi awalnya berhasil, suku Sabine yang bertekad tidak menyerah. Pertempuran berlangsung selama beberapa waktu, dengan kedua belah pihak mengalami kerugian. Saat konflik berlangsung, wanita Sabine yang telah diculik menjadi perantara antara suku mereka dan suami mereka yang Romawi. Mereka meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan mengedepankan perdamaian demi anak-anak yang lahir dari pernikahan antara Romawi dan wanita Sabin. Dipengaruhi oleh permohonan wanita Sabin, Romulus dan Titus Statius akhirnya setuju untuk menghentikan pertempuran dan berdamai. Mereka menyetujui pembagian kekuasaan di mana Romulus dan Tatius akan memerintah sebagai raja bersama Roma. Dengan adanya perjanjian damai ini, suku Sabine diintegrasikan ke dalam masyarakat Romawi. Hal ini membantu memperkuat populasi dan struktur sosial Roma, dan dua suku tersebut mulai hidup berdampingan. Perang Sabin dan penculikan wanita tersebut menjadi bagian dari mitologi Romawi yang terkenal. Cerita ini menggambarkan karakter dan semangat pendiri Roma, serta nilai-nilai keluarga dan persatuan yang dianggap penting dalam masyarakat Romawi. Perang Sabine menandai salah satu tahap penting dalam pembentukan masyarakat dan identitas Roma. Dengan bergabungnya suku Sabin, Roma menjadi lebih kuat baik secara militer maupun demografis. Peran wanita Sabine sebagai jembatan perdamaian menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam menyelesaikan konflik, serta menekankan nilai-nilai keluarga dan komunitas dalam tradisi Romawi. Kesepakatan antara Romulus dan Tatius mengukuhkan legitimasi kekuasaan Roma dan menyiratkan bahwa kerjasama antara suku-suku dapat menghasilkan stabilitas dan perdamaian. Perang Sabine adalah peristiwa kunci dalam sejarah Romawi yang menandai awal dari perkembangan masyarakat Romawi yang lebih luas dan kompleks. Cerita ini tidak hanya menggambarkan aspek-aspek kekerasan dan konflik, tetapi juga pentingnya persatuan, perdamaian, dan integrasi antara berbagai suku yang menjadi fondasi bagi kekuatan dan kemakmuran Roma di masa depan. Roma pada saat itu adalah kota kecil dengan populasi yang sebagian besar terdiri dari laki-laki. Dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaan,
Romulus perlu menarik lebih banyak orang untuk menetap di kota. Ekonomi Roma pada masa ini masih sangat primitif dan bergantung pada pertanian. Petani dan penggembala mendirikan rumah tangga, tetapi kekurangan wanita membuat stabilitas keluarga sulit dicapai. Untuk mengatasi kekurangan wanita, Romulus mengadakan sebuah festival yang disebut Ludi Romani dan mengundang suku Sabin yang merupakan tetangga terdekat dan salah satu suku yang cukup kuat di daerah itu. Selama festival, ketika para pria Sabin terlibat dalam perayaan, Romulus dan para pria Roma menculik wanita-wanita Sabin. Kisah ini menceritakan bahwa sekitar 30 wanita diculik, yang menjadi istri-istri bagi para pria Roma. Setelah mengetahui bahwa wanita-wanita mereka telah diculik, suku Sabin dipimpin oleh raja mereka, Titusius, memutuskan untuk menyerang Roma untuk merebut kembali wanita-wanita tersebut. Ini memicu konflik yang dikenal sebagai Perang Sabin. Perang ini berlangsung dalam beberapa pertempuran di mana suku Sabin berusaha menyerbu kota Roma. Roma menghadapi tantangan untuk mempertahankan diri, mengingat kondisi militer dan jumlah prajurit yang terbatas. Wanita-wanita Sabin yang diculik berperan penting dalam meredakan konflik. Setelah beberapa pertempuran, mereka intervening untuk mencegah pertempuran lebih lanjut antara suami mereka yang merupakan orang Roma dan ayah, serta saudara mereka yang merupakan orang Sabin. Wanita-wanita ini meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan menyatukan kembali dua komunitas. Permohonan mereka berhasil, dan sebagai hasilnya terjadi perjanjian damai. Perang Sabin berakhir dengan kesepakatan damai yang mengakui wanita-wanita Sabin sebagai istri yang sah dari laki-laki Roma, dan kedua suku sepakat untuk hidup berdampingan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Romulus kemudian membagi pemerintahan kota Roma dengan orang Sabin. Pembentukan kekuatan politik yang kuat. Akibat dari peristiwa ini, populasi Roma meningkat, dan hubungan antara Roma dan Sabin menjadi lebih harmonis. Suku Sabin menjadi bagian integral dari masyarakat Roma, dan mereka berkontribusi pada pengembangan awal kekuatan politik dan militer Roma. Perang Sabin adalah sebuah peristiwa legendaris yang mencerminkan tantangan awal yang dihadapi oleh Roma dalam membangun identitas dan masyarakat yang berkelanjutan. Konflik ini tidak hanya melibatkan penculikan dan pertempuran, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks antara suku-suku awal di Italia. Cerita ini menjadi simbol dari asal-usul Roma dan perjuangan mereka untuk mengatasi kekurangan populasi, serta memperkuat ikatan antara dua suku Sabin adalah salah satu suku penting dalam sejarah awal Roma dan merupakan bagian dari bangsa Italik yang mendiami wilayah tengah Italia. Sejarah suku ini sangat berhubungan dengan perkembangan dan pembentukan kota Roma serta dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai sejarah panjang suku Sabin. Suku Sabin mendiami wilayah yang terletak di pegunungan Apennin, sekitar 100 km timur Laut Roma, di daerah yang dikenal sebagai Sabinia. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Suku Sabine diyakini berasal dari kelompok-kelompok Italik yang lebih awal, dan mereka berbicara dalam bahasa Sabinian yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Italik. Masyarakat Sabine terdiri dari komunitas-komunitas kecil yang terorganisir dalam klan dan kelompok keluarga. Mereka memiliki tata pemerintahan yang dipimpin oleh para tetua, senior, atau pemimpin lokal. Ekonomi suku Sabine
berfokus pada pertanian dan peternakan. Mereka dikenal sebagai petani yang terampil dan memiliki tradisi pertanian yang kuat, termasuk penanaman biji-bijian dan pengelolaan ternak. Suku Sabine terkenal karena terlibat dalam konflik awal dengan Roma, yang dikenal sebagai Perang Sabin. Setelah Roma didirikan oleh Romulus, populasi Roma mengalami kekurangan wanita. Romulus menculik wanita-wanita Sabin dalam sebuah festival yang memicu perang antara Roma dan Sabin. Konflik berakhir dengan perjanjian damai yang mengakui wanita-wanita Sabin sebagai istri sah bagi pria Roma. Ini menghasilkan penyatuan dua komunitas yang menjadi dasar bagi pengembangan awal kota Roma. Setelah penyatuan, banyak orang Sabin yang berperan dalam pemerintahan Roma. Beberapa raja awal Roma, termasuk Numa Pompilius, diyakini memiliki hubungan dengan suku Sabin, dan mereka berkontribusi pada pengembangan hukum dan tata pemerintahan di Roma. Suku Sabin membawa banyak elemen budaya mereka ke dalam tradisi Roma, termasuk aspek-aspek agama, upacara, dan struktur sosial. Ritual dan kepercayaan Sabine menyatu dengan praktik Roma, membentuk budaya yang lebih kaya. Meskipun suku Sabin menjadi bagian integral dari masyarakat Roma, ketegangan antara penduduk asli dan pendatang terus berlanjut, terutama seiring dengan ekspansi Roma. Sabin seringkali terlibat dalam konflik untuk memperjuangkan hak-hak dan posisi mereka dalam masyarakat yang lebih besar. Selama periode ekspansi Roma, suku Sabin, seperti banyak suku lain, terlibat dalam berbagai perang. Beberapa di antara mereka yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan Roma masih melanjutkan perlawanan terhadap dominasi Roma. Meskipun suku Sabine menjadi bagian dari kekuasaan Roma, mereka tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka. Beberapa kota yang didirikan oleh suku Sabin, seperti Kures, tetap ada dan menjadi pusat kehidupan. Kisah-kisah tentang suku Sabin, termasuk penculikan wanita Sabin dan Perang Sabin, menjadi bagian penting dari mitologi dan sastra awal Roma. Cerita-cerita ini mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan peran penting suku Sabine dalam sejarah Roma. Suku Sabine memainkan peran penting dalam sejarah awal Roma. Dari asal-usul mereka di pegunungan Apennin hingga keterlibatan mereka dalam pembentukan kota Roma, suku ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks di Italia kuno. Meskipun mereka akhirnya terintegrasi ke dalam masyarakat Roma, warisan budaya dan sejarah suku Sabine tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah Roma yang lebih besar. Komunitas yang pada akhirnya berkontribusi pada kekuatan dan stabilitas kota Roma di masa depan.